Silakan duduk, kita akan mulai sesi kedua dengan penuh sukabumi. Sukacita, oke. Masih konsentrasi ya, luar biasa, walaupun saya grogi. Oke, teman-temannya belum datang semua ya, coba dilihat kiri kanan. Iya, itu tempat saya. Oke, yuk kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti sesi 2 hari ini. Ya, terus bernafas. Oke. Oke, sepertinya semuanya belum masuk ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu supaya teman-teman yang lain terusik di luar sana dan mereka segera masuk ke sini. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan, kita mau cari jiwa bersama Yesus. Oke, tapi karena ini ada gerakannya, aku butuh teman-teman yang membantu. Kita akan pilih teman-teman yang paling diam, yang paling tenang, Desalonika dan Jesslyn. Yang paling tenang, sini silakan maju ke depan. Ayo, kalau nggak maju kakak jewer nih ya. Yo, kasih gerakannya yang semangat ya. Yang luwes. Oke, siap. Cari jiwa bersama Yesus. Bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Sekali lagi, cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Berapa nih? Tangkaplah 2, pelan-pelan dong. Bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Sekali lagi, yang slay dong. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Belum. Tangkaplah jiwa. Asik. Tangkaplah 4. Gak apa-apa, kamu hitung 2. Sini, hitung 2. Hitung 2. Lagi. Ya. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah 10. Ini 5, 11. Ayo. Ya, kalau belum 10 berarti masih 9. Oke, terakhir. Oh ya. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkap panitia. Tangkap
Panitia. Oh, yang lain pada sungkan ya menangkap panitia ya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Belum boleh berduduk. Oke, tenang. Oke, kita terus memuji Tuhannya. Satu lagu lagi. Bahagia nggak? Bahagia ya? Bahagia nggak? Bahagia. Tunjukkan wajah bahagianya. Ya, kita mau berkata bahwa kita bahagia. Aku bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia. Salah kayaknya. Aku bahagia. Sekali lagi ya, saya ngeplay. Ya, bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke. Yesus angkat tangisku. 1, 2, 3, blow. Yesus angkat tangisku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat tangisku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke. Yesus angkat takutku. Aku takut ya, sulit. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yeay, tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk. Kami persilahkan untuk sesi kedua. Bagus, nggak bisa bangun ya. Lebih baik ya, nggak bisa bangun daripada nggak bisa tidur ya. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh berkumpul kembali, belajar bersama. Dan yang paling penting Tuhan saat ini Engkau masuk ke dalam setiap hati kami, Engkau yang mengubahkan setiap kami, Engkau yang memimpin kami, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga banyak hal yang mungkin saat ini kami gak mengerti, tapi ke depannya kami rindu Engkau yang memberikan hikmat kepada kami untuk bisa mengerti, dan yang pasti kirimkan orang-orang yang tepat supaya kami bisa membangun tim dan kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan lebih baik lagi melalui tim ini. Terima kasih, kami mau serahkan waktu ke depan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya agak empluk, ini empluk. AC-nya kayak di kutub utara ya. Oke, sebelum mulai, Kak boleh dipasang satu video yang saya minta untuk opening. Oke, kita ada satu video, mari kita tonton nih video bersama-sama. Video ini adalah video yang dibuat oleh satu kegerakan namanya 414 Windows. Kegerakan 414, jendela 414. Salah satu yang membuat video ini naskahnya adalah dosen saya, Dan Brewster. Dan dia selalu bilang soal bagaimana yang namanya gereja itu suka hilang konsep tentang pelayanan anak seperti itu. Nah, mari kita tonton video yang pertama ini supaya ini jadi satu pemikiran yang baik untuk kita semuanya ya. Silahkan. Bukan yang ini yang terakhir. Yang pertama. Pengabaian terbesar. Yap.
akademisi dan sarjana teologi tahu bahwa Yesus menyampaikan beberapa hal tentang anak-anak. Dia menerima mereka dan senang ketika mereka datang menyembahnya. Yesus menjadi marah ketika para murid menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Dia berkata, "Jangan menyesatkan anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Perkataannya menyiratkan bahwa ada malaikat yang menjaga anak-anak. Dia berkata bahwa jika Anda menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik sebuah batu kilang diikatkan pada leher Anda, lalu Anda ditenggelamkan ke dalam laut. Para pendeta tahu ini. Para misionaris, apalagi profesor teologi, jelas tahu peringatan itu. Tapi kemungkinan hanya itulah yang mereka tahu. Mereka tidak tahu bahwa ada lebih dari 1.400 referensi di dalam Alkitab yang berbicara tentang anak-anak. Dan banyak dari referensi tersebut punya makna teologis yang penting. Banyak ayat berbicara bagaimana Allah memakai anak-anak untuk memperluas kerajaannya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tetapi selama ini, ayat-ayat itu diabaikan. Salah satu buku di rak saya berjudul Teologi Kristen, tebalnya 1.200 atau 1.300 halaman. Namun, jika indeksnya dibuka dan kita mencari kata anak-anak, kita hanya akan menemukan 2 atau 3 atau 4 referensi. Itu saja. Mahasiswa teologi sekarang bisa saja memperoleh gelar yang memukau, namun tidak pernah belajar sesuatu yang signifikan tentang anak-anak. Tidak pernah melihat bahwa anak-anak itu penting, tidak pernah memperhatikan bagaimana Allah memakai anak-anak, tidak menyadari bahwa bagi masa depan pelayanan mereka di gereja, penting untuk memahami tentang anak-anak, pola pengasuhan dan hal-hal sejenisnya. Kita tahu tentang kabar agung The Great Commission, tetapi yang sering terjadi adalah pengabaian besar, The Great Omission. Ada begitu banyak referensi Alkitab yang tidak pernah diperhatikan gereja, sehingga saya menyebutnya sebagai sebuah pengabaian besar. Ada amin? Nggak ada amin katanya namanya di sini ya. Tapi semakin saya, waktu 2017 saya kuliah di Malaysia, Dan Brewster salah satu dosennya, saya cuma biasa aja gitu ya, oh iya. Tapi lama-kelamaan, terakhir ke tempat dan akhirnya saya lebih banyak masuk di sekolah tinggi teologi, saya merasa ini tuh video relate banget. Di sini yang lulusan teologi, berapa banyak mata kuliah anak di dalam sekolah kelas kalian 4 tahun kuliah teologi? 2 atau 3 paling, pelayanan anak 1, psikologi perkembangan 1 lagi apa? Ya kan, ribut lagi mereka berdua, ribut lagi dari kemarin. Paling 2 atau 3. Ya 2 atau 3. Udah saya pertama kali masuk di STT Bandung, cuma ada 2, pelayanan anak 1 dan psikologi perkembangan, pelayanan remaja digabung juga dalam situ. Tapi lulusan teologi, baru kemarin ngobrol sama Bu Vivi, 95% akan ditempatkan di anak atau remaja. Jadi nggak relevan tuh semua pembelajaran yang di dalam STT itu, karena prakteknya nggak sesuai sama apa yang dipelajari gitu. Jadi kalau misalnya anaknya lulusannya bagus, ya dia akan belajar terus sampai dia akhirnya bisa membantu di sekolah minggu atau di remaja. Akhirnya mulailah dengan, kalau di STB untung kami punya ketua tuh sangat terbuka, di orang perkantas, orang misi, mulai terbuka dan sebagainya. Udah Pak, kita tambah, lalu di STB itu ada 2 jurusan, teologi, pendidikan. Teologinya jadinya sekarang ada 5 mata kuliah tentang anak dan remaja, yang SPD-nya kurang lebih 12. Karena belajar metode 1, media 1, strategi 1. Terakhirnya ada hubungan relasi antara spiritualitas dan anak dan remaja. Karena itu memperlengkapi, itu pun masih dikomplain sama lulusan. Pas prakteknya kok kayaknya nggak sesuai ya sama teori. Ya of course ya. Lapangan lebih berat gitu kan ya daripada apa yang dipelajari. Tapi permasalahannya terbesar sekarang, jadi sekarang nih ya kakak-kakak di gereja manapun nggak bisa mengharapkan hamba Tuhannya langsung bisa pelayanan di remaja atau di anak-anak.
Langsung tahu, oh ini kurikulumnya harus seperti ini, harus diganti, harus ditambah, harus, karena mereka sama sekali baru pertama kali mungkin lihat buku kurikulum anak. Gitu. Jadi kemarin baru ngobrol ya sama tim dari Solo ya. Oh kita kayaknya ini kok kurikulum A yang dipakai kok kayaknya bikin pusing kepala ya. Oh kayaknya sangat complicated dan sebagainya. Kurikulum B yang dipakai, aduh kok terlalu simple. Jadi pakai kurikulum yang mana? Gabungin. Ambil dari A, ambil dari B, ambil dari C, gabungin, bikinlah kurikulum sendiri sebenarnya. Tapi sekali lagi, enggak semua gereja punya orang-orang yang mampu untuk menggabungkan kurikulum seperti itu, benar nggak? Jadi kalau buat saya secara pribadi, pakai aja yang ada, tapi diramu ceritanya, seperti itu. Nah hari ini kita mau bahas tentang yang namanya kurikulum. Bukan bikin kurikulum baru, tapi pengembangan kurikulum. Ya, ini udah. Oke, jadi yang mau kita lihat kemarin kita udah belajar tentang generasi alfa ya, sesi pertama bagaimana namanya yang namanya generasi alfa itu memang mereka hidup di tengah realitas bahwa mereka dibanjiri informasi yang begitu besar, mereka anak-anaknya sangat visual, interaktif, digitalnya sangat kuat gitu ya, dan yang pasti juga cepat bosan. Tapi permasalahannya yang kita sebagai guru sekolah minggu harus penuhi adalah kebutuhan internal ini. Ya, haus akan maknanya, cari identitas dirinya. Saya pernah dalam satu waktu ngisi camp anak, semua temanya sama. Who am I? Kayaknya 4 camp sampai saya tanya sama Bu, ini yang perlu identitas diri anak-anak itu guru-gurunya ya, saya bilang. Karena semua temanya sama, who am I, saya bilang gitu ya. Karena memang anak-anak ini adalah anak yang cari identitas. Lalu mereka butuh relasi, ingin didengar, dan yang kemarin saya bilang sama kakak-kakak, bikin banyak pertanyaan. Why, how, gitu ya. Itu harus dicari. Nah, dilihat dari semuanya itu ada satu konklusi dari saya secara pribadi, ketika dunia dan anak-anak sendiri berubahnya cukup drastis lagi gitu ya. Kurikulum kita masih berjalan di tempat. Ya, kurikulum yang satu teman saya itu kembangkan kembali, redo kurikulumnya itu adalah kurikulum yang saya pakai di sekolah minggu 38 tahun yang lalu, namanya Suluh Siswa. Itu lama banget. Nah akhirnya baru 3 tahun terakhir dikembangkan lagi, diperbaharui. Buat saya yang sekarang ini jauh lebih bagus. Kenapa? Ya karena harus diperbaiki. Yang namanya kurikulum itu nggak bisa stagnan gitu, harus terus berubah. Walaupun konten utamanya terus sama, Alkitab, betul ya? Tapi konteksnya harus diubah. Nah oleh sebab itu kemarin saya kasih gambar ini juga kan ya, kemarin kita mengenal karakter si anak, lalu saya lompat dulu ke yang 3, menciptakan pengalaman belajar. Nah baru hari ini kita mengembangkan kurikulum. Nah mengembangkan kurikulum ini bukannya dari nol, enggak, karena kita semuanya sekali lagi enggak semua dari kita lulusan teologi pun juga banyak yang enggak mudeng soal kurikulum anak. Jadi bagaimana dengan kurikulum yang ada, kita menyusun materi pengajaran yang mampu membentuk karakter dan iman anak. Nah, buat kakak-kakak sekarang di sini ya, buat para guru sekolah minggu. Kalau saya bicara kata kurikulum, apa yang pertama kali terpikir di kepala kakak-kakak? Apa? Pelajaran. Tujuan. Apa? Metode. Aktivitas, panduan, that's good. Apa? Kerangka, yes, kerangka, panduan, kerangka, ada lagi? Waktu saya pelatihan di Bandung ada yang ngomong tiba aja nyeletuk, kurikulum, mahal. Terus saya bilang, ya ngambilnya kurikulum dari Amerika, mahal gitu ya. Mega Church sekarang banyak pakai kurikulum namanya Orange, super expensive. Tapi semua udah di situ, video semua di situ, bahan pemuridan anak udah di situ, bahan pemuridan orang tua udah di situ, semuanya sangat bagus. Tapi sangat Amerika.
Ya itu harus diolah lagi untuk jadi sangat Indonesia. Jadi mahal memang gitu ya kurikulum. Tapi buat saya secara pribadi semua kurikulum itu mahal. Karena butuh pemikiran, butuh hati, benar gak sih? Ya kurikulum itu kan besarnya toh, yang sekarang kakak mau presentasi itu kan kecilnya pengajarannya. Tapi harus lihat big picture-nya, kerangkanya, pedomannya, ini harus minggu pertama ini dan sebagainya. Itu tuh mahal memang karena penuh dengan air mata gitu ya, belum sampai darah sih ya. Tapi penuh air mata, penuh kekesalan, penuh evaluasi. Nah tapi satu hal saya mau kasih tahu sama teman-teman secara general sama kakak-kakak. Kurikulum tuh memang seperangkat rencana, kerangka kalau tadi dikatakan gitu ya. Dan pengaturan, panduan tadi yang dikatakan. Mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara, metode. Tadi dikatakan yang metode, media yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan KBM. Kegiatan belajar mengajar. Itu secara umum kurikulum seperti itu. Tapi ada yang menarik, waktu saya baca satu buku, ya judulnya Brummelen, pengarangnya namanya Brummelen, judulnya Berjalan Bersama Tuhan di Dalam Kelas. Bagus banget ini bukunya, gambar depannya itu tali sepatu. Ya, dia bilang kurikulum itu bukan cuma sekedar perangkat, ide, isi, konten, tapi rangkaian kegiatan pembelajaran terencana yang dinamis dan ya, selalu berubah. Ya, jadi sebagai seorang educator seperti saya yang seorang pembicara, saya bisa tuh mengubah sesi 3 saya ganti ke sesi 2 kasih ke sesi 3 seperti kemarin kayak begitu. Karena setelah saya lihat-lihat lagi, terus setelah saya lihat peserta-pesertanya, terus saya lihat lagi jadwal, kayaknya nggak cocok. Udah deh saya rubah seperti itu. Jadi bisa. Jadi jangan pernah merasa di sini apalagi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang senior, nggak bisa. Ini kurikulum sudah membentuk ribuan orang di gereja ini, nggak boleh diganti. Keluar aja dari gerejanya. Atau tunggu sampai bapak ibu meninggal. Ya, karena Brummelen bilang bahwa yang namanya kurikulum itu dinamis. Ya, tapi jangan setiap bulan diganti, jangan juga ya, jangan diganti. Paling afdol gitu kalau saya tanya sama senior saya 5 tahun biasanya. 5 tahun evaluasi bisa diganti, bisa diupdate. Nah, pasti ada pertanyaan dari kakak-kakak, kalau gitu Kak Pauline, kurikulum yang terbaik itu seperti apa? Enggak ada. Enggak ada kurikulum yang terbaik lalu kita copy, paste gitu ya, copy paste, kasih ke gereja kita, this is the best. Kata Kak Pauline dipakai oleh 150 mega church di Indonesia gitu ya. Belum tentu cocok dipakai di Jombang. Ya enggak? Ya beberapa tuh enggak mas, tapi buat saya mari kita lihat kurikulum yang sehat. Yang sehat buat gereja kita. Nah kurang lebih seperti ini ya, kurikulum yang sehat itu seperti apa? Yang pertama pasti base-nya yang pertama harus Alkitab. Jangan jangan pakai perkataan Calvin, perkataan Luther, perkataan apa gitu ya para bapak-bapak teolog, enggak. Basicnya harus yang satu biblical. Ya, pusatnya Allah, firman-Nya dan semuanya. Itu satu, enggak boleh berubah. Oke? Tapi di saat pengembangannya pakai konsepnya Luther, konsepnya Calvin, konsepnya Brummelen, konsepnya siapa, enggak apa-apa tuh. Makanya ada bawahnya tulisannya formasional. Ya, fokusnya pembentukan karakter ambil dari Piaget. Pembentukan karakter ini ambil dari Erik Erikson. Misalnya gitu para teoris yang lain. Of course boleh. Tapi jangan cuma sekedar durasi-durasinya yang panjang dan sebagainya, nggak usah. Lalu yang di sebelah sana kemarin saya udah kasih selayang pandang perkembangan anak, betul? Harus developmentally appropriate. Alkitabnya bagus, tapi jangan sampai ngebahas Wahyu anak-anak TK. Masih lari-lari dan sebagainya. Ingat Wahyu 7 ayat 2. Akan ada raksasa-raksasa, dragon yang nangkep kalian. Udah salah lagi kaprah. Ya nggak akan ada dragon atau naga bakal nangkep anak-anak seperti itu. Gak mungkin bahas Wahyu ke TK. Bahkan ngomong Tritunggal aja.
kelas 1, 2. Terus saya jelasin, orang dewasa aja masih nggak mudeng alat Tritunggal. Gitu ya. Ada yang mahasiswa masih nanya tuh. Jadi menurut Bu Pauline Allah itu 3 atau 1? Lanjut lagi kuliah lagi di semester pertama saya bilang gitu ya. Ya, gak bisa gitu ya. Nanti saya kasih tahu apa yang penting dari developmental appropriately. Yang pasti kemarin saya selalu bilang generasi alpha perlu yang namanya relasi, relational. Ya, mereka tuh emotionally besar, kebutuhan emosinya tuh besar gitu ya. Jadi libatkan komunitas-komunitas. Saya kasih contoh yang di Jombang ini ya. Kalau ini retret anak, ini retret yang akan sangat amat kaya. Kenapa? Anak-anak bisa lihat koko cicinya melayani, pas makan mereka bisa melihat oma-omanya melayani. Ngerti gak? Jadi ini komunal itu intergenerational ministry itu jadi penting ke dalam pelayanan anak. Jadi jangan pernah berpikir semua pelayanan anak tuh semuanya harus Gen Z yang melayani. Enggak. Perlu juga yang memang sudah lebih senior supaya bisa melihat, oh ada oma, oh ada opa, oh ada koko, oh ada kakak, ada ibu yang lebih muda-muda. Jadi sekarang di sini yang lebih senior jangan merasa down gitu ya. Jadi harus semangat. Bilang semangat sama yang lebih tua kiri kanannya coba lihat. Dan jangan merasa diri tua juga ya, semangat gitu ya. Dan yang terakhir yang paling bawah apa kakak? Misional. Kakak pernah berpikir nggak kalau anak-anak di dalam kelas kita itu adalah agen-agen misinya Allah? Ada amin nggak? Saya di sekolah berkali-kali mendapatkan pesan dari orang tua ya, yang saya selalu ingat ini ada satu anak namanya Gladys di tempat saya. Dia itu kami kan sekolah Kristen ya, diajar berdoa, diajar pembantunya ini sakit, udah lama sakit perut nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Terus Gladys ini tanya sama gurunya, waktu itu bukan saya, ya doain aja, ini keceplosan guru tuh kan paling gampang ya kalau ngasih biar cepat, ya doain aja gitu kan. Udah pulang, si Gladys ini berdoa ini untuk si mbaknya. Terus yang menarik mamanya tuh bilang, aku denger Miss dia ngomong, Mbak kan sakit nggak sembuh-sembuh pakai bahasa anak-anak gitu ya. Tapi Tuhan Yesus itu bisa nyembuhin loh Mbak. Nyembuhin orang buta, nyembuhin orang lumpuh, nyembuhin Mbak yang sakit perut juga. Menarik, besoknya Mbaknya sembuh. Hari Minggunya Mbaknya ikut ke gereja. Ya, terus kata maminya, aku tuh takut nginjilin orang, tapi aku kalah sama anakku, Miss, katanya begitu. Karena kan orang dewasa nggak berani nolak anak-anak. Ya kan? Dan ini mbaknya udah pasrah kali sakitnya nggak sembuh-sembuh, tapi doain anak kecilnya sembuh. Ya udah deh gitu ya, atau aku ketemu ikut aja sama Mbak. Dan Mbak Sri ini masih anaknya udah gede, sekarang udah SMA kayaknya, masih kerja. Saya ketemu di supermarket, si Mbak Sri ini masih suka, Miss Pauline ya. Siapa gitu ya, mbok nyapa saya gitu ya. Aku ini mbaknya Gladys. Oh ya ampun masih kerja, masih play. Itu loh aku masih ke sekolah minggu ke gereja di sebelah katanya gitu. Bayangin karena anak kecil. Jadi semenjak itu saya selalu berpikir jangan pernah berpikir anak-anaknya cuma datang dengerin firman Tuhan begitu pulang cap dadah cap babai bahasanya saya gitu ya. Enggak. Di sekolah apalagi, jangan pernah berpikir anak-anak tuh nggak bisa melakukan tugas seperti yang kita bisa lakukan, bahkan mungkin mereka lebih baik. Nah jadi misional jadi hal yang penting. Ini disebut sebagai kurikulum yang sehat. Ya, biblicalnya ada, formasinya ada, developmental appropriate ada, relasinya ada, dan terakhir mengirim anak-anak jadi agen misi Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kurikulumnya pakai yang mana Kak Pauline? Buat saya pribadi, kalau tidak punya kurikulum buku, pakai Alkitab. Nah saya mengajar kids hermeneutik namanya, hermeneutik untuk anak. Nah itu banyak bahasannya tapi saya nggak akan bahas di sini. Tapi buat saya secara pribadi, ini ramuannya. Ini adalah rumus utama kalau kita mau mengajar anak di tempat kita. Yang pertama, untuk anak-anak SD ke bawah, ya 12 tahun ke bawah, pakai konsep yang namanya extraordinary events.
Extraordinary events itu artinya adalah pilih cerita-cerita yang wow, wonder, ya, yang wow, lots of wonders. Ya, jadi karena mereka karena anak-anak ini anak yang masih percaya bahwa akan selalu percaya bahwa Tuhan mengerjakan hal yang extraordinary. Jadi jangan bikin bahan-bahan yang di SD kota-kota perjalanan Paulus. Ya nggak ada tuh, kecuali Paulus dan bencana yang dialaminya. Apa aja yang dialami oleh Paulus? Apa? Ya ngapain tuh Paulus dan Silas? Penjara, ya kan ya? Penjara, penjara. Lagi Paulus pernah, iya gitu kan ya, pernah hancur kapalnya gitu ya. Paulus pernah menghardik perempuan yang kerasukan. Kayak begitu-begitu, itu masuk dari extraordinary juga. Nah jadi extraordinary fokusnya kedahsyatan kuasa Allah. Itu fokusnya. Kalau anak-anak pilihlah cerita-cerita, makanya perjanjian lama jadi hal yang menarik, bukan? Ya, nanti kita akan latihan ya setelah ini ya. Lalu kalau remaja pemuda, saya tahu di sini ada yang pelayanannya remaja. Kelas 6 aja. Itu saya udah anggap pra remaja, udah langsung masuk ke ordinary events. Mereka udah belajar firman Tuhannya, belajar tokoh-tokohnya. So what? So what's next? Apa pentingnya buat mereka? Gitu ya. Jadi mereka lebih praktis ya, dasar hidup yang praktis, bagaimana mengaplikasikan Alkitab dalam kehidupan mereka sehari-hari. Masuk akal kakak-kakak? Ya. Nah, coba saya mau kemarin kita sesi pertama kita belajar tokoh siapa? Tokoh siapa? Anak yang hilang, bapaknya ya, belajar dari bapaknya, anaknya. Lalu tokoh yang kedua? Zakheus. Saya akan ajak teman-teman untuk ngebahas extraordinary events dari satu tokoh yang jarang banget pasti dibahas. Karena biasanya kalau extraordinary events itu apa? Musa. Musa tuh banyak banget tuh hidupnya, banyak sparks-nya gitu ya, kegiatannya dan sebagainya. Coba mari kita bahas dari Gideon. Ada yang namanya Gideon di sini? Puji Tuhan. Ya. Gideon. Apa extraordinary event things about Gideon? Siapa Gideon? Jangan bilang bapak saya. Ya. Apa? Hakim. That's all. Hakim banyak. Apa yang bikin Gideon bisa ngebuat anak? Oke, ayo. Gali. Kenapa? Perang-perang bu. Perang-perang lawan siapa pak? Perang apa pak? Apa yang bikin perangnya jadi heboh? Mujizatnya apa kak? Embun pagi. Oh enggak bercanda. Ya. Ya, pemanggilannya aja udah penuh mujizat. Ya, pertanyaan saya, apakah Gideon orang yang percaya diri? Yuk coba kita buka ya Hakim-Hakim 6. Ayo silakan kakak-kakak buka Hakim-Hakim 6. Berkali-kali dituliskan di Hakim-Hakim 6 bahwa Gideon itu sedang, waktu dipanggil tuh Gideon sedang apa? Bersembunyi. Gideon ini bersembunyi dari orang Midian. Ya, Gideon ini bukannya menghadapi masalah, dia melarikan diri dari masalah. Terus berkali-kali Gideon ini ngerasa bahwa bukan aku Tuhan. Kayaknya semua orang yang dipanggil sama Tuhan ngomongnya sama ya. Ya, waktu Musa dipanggil, dia suruh kakaknya, dia aja yang pintar ngomong, Tuhan jangan saya, ya nggak sih? Sama Gideon juga, dia sedang bersembunyi
Nah kakak-kakak pernah nggak menggali Gideon? Saya karena mau khotbah Gideon ya, Sabtu depan di camp anak. Saya menggali lagi, menarik loh. Teman-teman, Gideon bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Tempat meras anggur. Jadi ada lahan, diinjak-injak kan anggurnya. Bersembunyi di mana? Semak-semak ya. Iya, udah gitu yang menarik di situ Gideon sedang apa? Sedang apa? Pengirik gandum. Masa ngirik gandum di tempat pemerasan anggur? Nah itu yang pertama kali di kepala saya. Ngirik gandum kenapa di tempat pemerasan anggur? Saya tanyalah kepada si Cecet. Tahu Cecet? ChatGPT. Saya kasih nama kan sama dia, Chat. Kenapa ya si Gideon ngituin gandum kok di tempat pemerasan anggur? Menarik loh, Cecet bilang seperti ini. Dia bilang, dia tuh kan lagi dikejar-kejar sama bangsa Midian. Kalau misalnya dia ngituin gandumnya di tempat pengirikan gandum, itu tuh di atas bukit. Supaya, ingat ini nggak tahu ini harusnya orang Jombang pada tahu kalau ngituin padi, kan suka digini-giniin kan? Ya kan? Apa namanya Bu? Tampeni, ditampeni gitu kan ya. Perlunya di atas bukit supaya yang tidak ada isinya terbang kan? Terbang baru dapat nih. Masalahnya dia lagi dikejar-kejar sama bangsa Midian. Kalau dia di atas bukit, ketahuan sama bangsa Midian. Sedangkan semua tempat pemerasan anggur adanya di lembah. Makanya disebutnya sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Jadi dia lagi gini Dia lagi nggak gini-gini tapi dia lagi gini-gini. Nah, coba kalau kita jelasin sama anak-anak tentang itu, menarik tuh. Ya ternyata zaman dulu anak ngituin gandum tuh harus di atas bukit. Kan mereka nggak pernah ya ngalamin ngituin gandum seperti itu, kasih gambar-gambarnya. Itu menarik tuh untuk anak-anak. Ya, terus yang menarik perang, tadi Bapak bilang perang dari Gideon. Extraordinary eventsnya perang. Apa yang bikin perangnya dia extraordinary? Dia mintanya berapa Pak? Dia mintanya 32.000. Iya, dia mintanya 32.000. Yang Tuhan kasih? Ngedan apa? Kalau bahasanya gitu ya edan banget gitu ya, lebay banget. Tuhan mintanya 30.000, dikasih sama Tuhan 300.000. 300 gitu ya. Itu terkenal banget, bahkan di cerita-cerita Romawi itu sangat terkenal soal Xerxes namanya gitu ya. Panglima Romawi yang dikalahkan hanya dengan 300. Makanya ada filmnya 300. Terkenal banget. Nah, itu extraordinary, anak-anak bisa kayak, 300 aja tapi bisa bisa sukses. Apa inti pembelajaran dari sini? Sisanya Tuhan yang bekerja, benar. Ya, Tuhan campur tangan, kalau Tuhan suruh ya ikutin. Nah, coba cerita-cerita seperti ini itu tuh sangat amat banyak gitu. Jadi cerita Gideon aja bisa soal bersembunyinya, perangnya, tapi yang paling heboh sih ya perangnya ya. Tapi juga ada mimpi-mimpi di dalamnya gitu ya. Lalu ada sangkakala. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari satu hakim yang namanya Gideon. Hakim-hakim banyak gak sih? Banyak, coba gali. Ya, itu extraordinary eventsnya banyak. Bahas Deborah, hakim satu-satunya perempuan. Apakah dia benar-benar seorang hakim? Coba cek, apakah Deborah benar-benar hakim? Jawabannya tidak. Ya, waktu itu, maaf ya, laki-lakinya gak ada yang berfungsi satupun. Sampai harus perempuanlah yang bertindak. Tapi waktu itu menarik, Deborah enggak dominan. Dia suruh Barak yang maju. Nah itu menarik tuh kalau bicara ke remaja tentang peran wanita dan peran laki-laki. Kita tugasnya enggak mendominasi, tapi membantu pria untuk menjadi imam, menjadi pemimpin. Banyak hal, semakin kita gali Alkitab, semakin kita bisa melihat di mana extraordinary-nya. Gitu. Dan mana ordinary-nya.
Jadi kalau bisa dipikir perlu nggak ya kurikulum yang sangat amat mahal? Enggak. Tapi perlu nggak kurikulum? Buat saya secara pribadi masih perlu. Tadi ada yang ngomong karena kita perlu kerangka. Dan kita kadang-kadang nggak bisa melihat big picture sampai hari ini saya bantu mahasiswa untuk bikin kerangka. Susah, memang susah. Saya bisa cukup mudah untuk bikin kerangka karena udah 30 tahun pelayanan. Ya kakak-kakak, dan udah ada di dalam masa saya bikin kurikulum A, kurikulum B dan sebagainya. Tapi tetap saya merasa saya bukan orang kurikulum. Jadi sekarang pakailah kurikulum yang ada. Ya saya nggak akan tanya pakai kurikulum apa, tapi rata-rata kalau Injili itu show me Jesus. Ya bahasa Indonesianya apa cek? Apa AYP? Kenalkan Yesus padaku. Nah itu ya, kenalkan Yesus padaku. Rata-rata gereja Injili pakai itu. Tapi notes dari saya kalau pakai KYP, buatlah, permudahlah. Buatlah lebih simple. Potong-potong ceritanya karena ceritanya sangat panjang gitu ya. Lalu pakai lebih relevansi. Ingat yang kemarin saya bilang relevansinya apa, kontekstualisasinya apa. Kalau pakai yang lain, ya banyak banget desiring God, kids desiring God. Lalu kalau bahasa Indonesianya ada yang suluh siswa, bina warga, suara sekolah minggu. Teman saya di Malang bikin juga kurikulum cukup baik juga. Aduh saya jadi lupa. Sunshine, whatever it is. Pakai kurikulum apapun, jadikan itu kerangka. Ya, pakai karena kita bukan ahli kurikulum. Ya, jadi pakai itu jadi kerangka. Setelah itu, kayak misalnya ya, kemarin siapa yang ngomong, minggu ini kamu belajar apa anak-anak? Kata Pak David, hey, kasih tahu sama orang Majus, check in-nya terlalu cepat setengah tahun sebelumnya. Bayangin bulan Juli belajar orang Majus. Ya, nanti pas lagi Natal, ingat waktu Juli kita belajar orang Majus? Ya, nah kayak begitu-begitu sesuaikan tuh dengan schedule, dengan jadwalnya kita gitu. Jadi nggak harus ngikutin kalau bahasanya papi itu letterlah gitu ya bahasa Belandanya. Letterlah dari ini nggak usah. Dari yang ada, kadang-kadang dalam kurikulum juga dia suka masukkan konteks atau cerita Alkitab yang enggak extraordinary. Saya lupa ya waktu saya bantu kelas Batita itu, bayangin Batita itu kalau nggak salah belajar tentang Zakheus mengembalikan setengah dan 4 kali dan sebagainya. Hello Batita, ya 4 kali berapa apa dan sebagainya. Saya coret, keluarin gitu ya. Yang ini saya coret, jadi boleh ditukar-tukar dan sebagainya seperti itu. Jadi perlu, ini di sini kan ada yang PIC, ada yang pemimpin dan pemimpin sekolah minggu itu bisa membantu. Apalagi ada beberapa di sini yang memang ada kerja di sekolah. Nah itu membantu tuh, bisa membantu untuk mana yang boleh, mana yang enggak perlu, sesuaikan dengan schedule. Kalau buat saya secara pribadi, belajar Majus di November. Jangan di Desember, karena terlalu kadang-kadang kita ada Natalannya awal ya biasanya ya. Di November bikin minggu tentang semuanya orang Majus. Yang minggu ini tentangnya apa, semuanya tentang para gembala. Siapa gembala, apa yang mereka kerjakan gitu ya. Lalu berikutnya bisa tentang malaikat dan sebagainya. Gitu ya. Coba cari apa yang bisa kita gali, tentang yang punya hotel, yang punya pokoknya semuanya tentang tokoh-tokoh cerita Alkitab sampai ujungnya semuanya itu Tuhan pakai untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Misalnya pas hari H-nya semua ada yang dress up, pakai jadi orang Majus, ada yang pakai kostum malaikat, ada yang kostum gembala, satu lagi kostum babi sama domba misalnya gitu ya. Itu menarik. Jadi ada konklusi tuh di akhirnya tentang Natal. Kemarin saya kasih tahu tentang Paskah, saya kasih tahu tentang Natal nih kali ini. Jadi menarik gitu acara Natalnya. Dan semuanya adalah simbol-simbol yang Tuhan pakai untuk kelahiran Sang Raja. Jadi kakak lebih menarik ya kalau kayak begitu. Nah satu hal yang mau kurikulum apapun ya di depan apa dan sebagainya, saya ingat sekali dosen saya, Mimi Larsen ini salah satu orang yang menginspirasi saya untuk bikin child center.
Karena dia dia mengembangkan juga child center di kampus saya di Amerika. Mimi Larsen ini bilang, pemahaman implisit, sekali lagi ya, implisit bukannya eksplisit, implisit itu yang tidak terlihat. Implisit dari kurikulum bahwa kita sebagai guru-guru tuh mengajarkan secara pengetahuan kebenaran firman, kebenaran Alkitabiah kepada anak-anak. Tapi jangan stop di situ. Ya. Lalu mereka tuh harus mampu menginternalisasikan kebenaran Alkitab itu supaya pada akhirnya hati mereka diarahkan kepada Tuhan dan ciptaannya. Jadi sekali lagi jangan stop di pengetahuan. Ya, dan dia lalu tulis sebuah tulisan ya buat saya secara pribadi ini. Coba dijawab. Apakah gereja peduli jika anak-anak bisa berpikir? Saya ganti, apakah guru-guru sekolah minggu peduli jika anak-anak bisa berpikir? Harus katanya gitu. Coba tanya kiri kanan, kamu peduli gak anak-anak kita bisa mikir gak? Di depan saya aja harus peduli gitu ya. Tapi kalau udah prakteknya, udah dengar, jangan banyak nanya. Ingat, Tuhan itu ya esa, ya itu aja dengar ya. Nanya sedikit, waduh susah nih nanyanya gitu ya. Teman-teman, kita harus memberikan ruang kepada anak-anak untuk bertanya, untuk bingung, dan bertanya lagi supaya mereka bisa berpikir. Ya. Nah, ini yang guru-guru harusnya familiar dengan yang namanya Bloom Taxonomy. Ya, ini nggak usah terlalu dipusingkan kakak-kakak ya. Tapi yang namanya Bloom Taxonomy adalah melihat level-level pengajaran dalam kelas. Mari kita lihat ya. Level yang pertama apa di situ kakak-kakak? Remember itu cuma nginget. Hafal, sebutkan nama 12 suku Israel, hafal, udah itu doang. Sebutkan Kejadian 1 ayat 1, ya udah aman, udah. Itu level 1 tuh. Tapi kan kita ngajar nggak cuma itu ya kakak-kakak ya, nggak cuma saya mentok level 1, harus naik ke level 2. Mengerti, apa artinya Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Jadi semua ciptaan itu diciptakan berdasarkan firman. Kenapa? Baru jelaskan. Firman Allah untuk memisahkan gelap terang. Itu firman loh. Gitu ya, perintahnya Allah utama-tama. Semua dijelaskan. Kenapa? Kalau kita balik lagi, kenapa harus Gideon yang paling tidak pede? Ada gak yang lain lebih pede? Ada, tapi kenapa harus Gideon yang menyerang Midian? Misalnya seperti itu. Sampai anak-anak mengerti. Lihat coba 41,8% sama 19%. Kurang lebih 60%? 60%. Nah, ditambah sama mungkin kita ngomong, ayo kita aplikasikan, kita harus percaya diri seperti Gideon. Kita harus percaya bahwa Allah akan membantu kita semua seperti Allah membantu Gideon. Aplikasi. Udah. Apakah cukup? Level TK, kelas kecil mungkin cukup. Tapi kalau untuk yang kelas 4, 5, 6, remaja nggak bisa. Nah, Mimi Larsen bilang kebanyakan dari sekolah minggu itu tuh mainnya di level bawah. Lower level thinking. 93% semua kurikulum, semua pembelajaran di kelas itu 93% itu di bawah. Nggak bisa kalau kelas besar. Kalau kelas besar harus masuk ke upper level thinking yang atas. Suruh anak-anak analisa. Ya, suruh anak-anak mengevaluasi. Mungkin kalau sampai create enggak ya. Tapi analisa aja. Menurut kalian kenapa ya harus Gideon yang dipanggil? Mirip banget itu Gideon sama Yunus sebenarnya. Ya, anak-anak udah tahu ya. Nah, coba kalian bandingkan. Apa bedanya Gideon sama Yunus? Apa samanya Gideon dengan Yunus? Menarik tuh kalau kelas besar. Nanti ujung-ujungnya, konklusinya anak-anak bisa menarik. Tuhan memilih mereka yang lemah. Tuhan memilih mereka yang tidak sempurna. Supaya kuasanya Tuhan nyata. Misalnya seperti itu. Ya, tapi suruh anak-anak sudah suruh dianalisa.
Jadi jangan sampai mentok di lower level thinking. Kalau kelas besar 5-6, pakai bagian atasnya upper level thinking, at least setidaknya analisa. Gitu. Ya, ini sangat amat menarik. Jadi intinya kalau sekarang ngajar anak-anak zaman sekarang, paradigma lamanya harus dihilangkan. Gak cuman hafal, jangan menyuapi, buka kepala, bruk, ngunyah sendiri, gak bisa. Tapi bagaimana pakai konsep deep learning. Ingat deep learning yang kemarin? Apa 3 hal rangkanya? Mindful, meaningful, joyful. Ya, jadi bagaimana mereka berpikir, akhirnya mereka merasa meaningful. Dan yang terakhir, they are very joyful learning Bible. Mereka sukacita belajar Alkitab. Dan saya sekali lagi ngulang hal ini. Jadi sekarang tujuan utama kita mengajar, kurikulum yang kita pakai bukan soal transfer informasi. Tapi apa? Transformasi hidup. Bukan informasi tapi transformasi. Makanya sekali lagi ini saya ulang nih ya. Gak cuma hafal ayat tapi mengenal Allah pribadi. Bukan soal anak tahu jalan ceritanya saja. Jadi yang sebelah ini tuh gak semuanya salah. Tapi jangan ini aja gitu ya. Sungguh mengasihi Allah jadinya. Anak-anak gak cuma duduk diam di kelas. Tetapi mereka aktif jadi muridnya Kristus. Masuk akal kakak-kakak? Masuk akal. Jadi apapun kurikulumnya. Ingat tujuan akhirnya adalah membuat anak-anak berubah. Semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin tahu apa tujuan hidup mereka dalam Tuhan. Jadi bukan tokohnya yang dielu-elukan, bukan tokohnya yang jadi utama, ya, tetapi Yesusnya, Allahnya yang menjadi utama. Jadi sekarang bukan soal ngebahas fakta, siapa nama ayah Yusuf, berapa murid Yesus, siapa yang mengkhianati Yesus gitu ya. Siapa yang menelan Yunus? Memang ChatGPT ini agak bodoh. Ya, apa kali? Ya, padahal prompt saya itu jelas loh, tulis apa pertanyaan-pertanyaannya. Ya makanya ya jangan percaya sama si Cecet ya 100% ya, Cecet. Ya. Nah, tapi coba dari fakta ke makna di bawahnya. Kalau bicara tentang Yusuf, mengapa ya Yusuf kok bisa mengampuni? Mengerti nggak kakak-kakak? Ya jadi si kurikulumnya Yusuf. Kurikulumnya nggak berubah tuh Yusuf. Ya Yusuf dari sini, kurikulumnya selalu sama. Tapi pengajarannya, ya jangan difakta lagi. Kenapa ya kok Yusuf mau mengampuni? Kalau kakak ya, kan ini buat lebay nih ya, cocok buat yang lebay-lebay. Kalau kakak nih ya, jadi Yusuf ya, kagak akan gue kenal sama mereka. Males banget bantu-bantu mereka, kayak begitu ya. Tapi masalahnya Yusuf ini anak Tuhan, kakak mah anak iblis, anak iblis gitu ya. Misalnya kayak begitu. Makanya kenapa ya suruh A, suruh B gitu ya jawab dan sebagainya. Kelas 4, 5, 6 mereka sangat senang mengungkapkan kenapa Yusuf mau mengampuni, misalnya seperti itu. Lalu jangan cuma mentok ada berapa murid Yesus. Jangan, tapi teman-teman pernah terpikir gak apa dasarnya Yesus memilih murid-muridnya? Sekalian kasih tahu tuh faktanya. Lukas tukang apa? Tabib, tukang obat. Ya kan ya. Tapi ada satu si Markus. Markus siapa? Tanya Meta AI, siapakah Markus? Itu jawabannya tetangga sebelah. Markus itu pekerja kasar. Ya, dia bisa jadi nelayan, bisa jadi apa. Jadi satu sangat tinggi posisinya. Makanya kalau baca Lukas sangat teratur. Sangat itu rapih. Coba lihat Markus. Cuit, nggak beraturan tuh si Markus. Gitu ya. Apa dasarnya Yesus memilih murid-muridnya? Nah, suruh anak-anak jawab. Berdasarkan persembahan yang dikasih kali ya Bu, gitu ya. Nah, coba itu bisa digali kenapa Yesus pilih para nelayan. Misalnya para murid itu jadi nelayan ya, karena lagi pas dia khotbah-khotbah ketemu tuh nelayan-nelayan yang ya di seleksi gitu ya. Misalnya baru dapat dan sebagainya. Jadi
Bisa ditanya yang lebih dalam, maknanya apa? Bukannya bukannya apa yang menelan Yunus, tapi kalau kamu jadi Yunus, apa yang akan kamu lakukan? Kayak kemarin saya tanya, kalau Yunus nggak keluar dari perut ikan, apa yang terjadi? Kenapa? Dia berubah bentuk, jadi kepompong. Hello, mati gitu ya. Terus Niniwe diselamatin nggak? Belum tentu. Disuruh orang lain lah ya. Kali tiba-tiba ada Musa nyelamatin Niniwe. Ya enggak bisa lah ya, Alkitab enggak berubah kali gitu ya. Jadi bayangin kalau diskusi ini ada di kelas. Menarik tuh anak-anak gitu ya, kelas 5, 6 tuh jangan disuruh lagi ratakan tanah bergelombang. Semuanya pada. Kelas 5, 6 udah badannya tuh udah kayak robot semuanya, apalagi yang cowok-cowok kayak. Gitu ya. Tapi diskusi, mereka pasti happy tuh diskusi gitu ya, kelompok yang lebih kecil supaya mereka lebih percaya diri. Jadi Gen Alpha mereka gak akan puas soal denger fakta and then done, enggak. Tapi mereka pengen makna, apa pentingnya buat saya? Gitu ya, apa bagusnya buat saya? Ya. Nah, jadi sekarang ngerti ya kakak-kakak ya, jangan terlalu cari kurikulum yang gimana dan sebagainya, pakai yang ada. Standar ada banyak di internet gitu ya, cuman jangan sampai terjebak dapat kurikulum yang seksi Yehova. Jujur mereka punya kurikulum bagus. Ya namanya 7 Day Saints, ya kayak begitu, hati-hati pastikan ini seksi Yehova atau bukan. Ya karena mereka banyak menghilangkan Yesus di dalamnya, kristologinya hilang. Nah makanya harus cek, ini bagus nih gambarnya, cari video aja. Cari video, hati-hati. Karena banyak anak-anak kami di kampus ngambil videonya dari video yang seksi Yehova. Bagus-bagus videonya. Saya bilang usahakan untuk tidak ambilnya. Jadi harus dicek, ini dari denominasi apa. Kayak begitu, cek di ChatGPT, ini video ini, kirimin videonya. Ini apakah cocok untuk denominasi Injili seperti gereja saya? Kayak begitu. Nanti dia akan keluar, oh tidak, ini adalah Mormon. Misalnya kluk-klukan kayak begitu ya, nanti dia akan kasih tahu. Jadi hati-hati ya. Jadi apapun kurikulum yang kakak pakai, jangan ini kayaknya jelek ya, ini apa namanya yang itu lebih bagus, belum tentu. Pakai kurikulum sekarang yang ada, gali. Tahu udah ikut nih ya 3 sesi bareng sama saya, udah pasti bisa punya kemampuan untuk menggali. Nah sisanya adalah usaha. Gitu, ambil waktu sejam atau 2 jam untuk ngegali. Selain usaha, punya tim. Ingat Anda bukan superwoman dan superman. Coba bilang kiri kanan, kamu bukan superman, bukan superwoman ya. Iya betul. Saya tiap kali kalau meramu kurikulum selalu cari temen, karena saya ngerasa aduh bodoh banget ya, gini aja nggak ngerti. Oh satu lagi, kasih tahu kiri kanan, jangan bergantung sama si Cecet, nggak bisa dipercaya, gitu bilang ya. Ya, tapi berteman boleh ya sama si Cecet ya, berteman boleh, pakai tuh si Cecet gitu ya. Ya, dan yang terakhir kakak-kakak, pada intinya kurikulum apapun yang kakak pakai, sekarang udah ada YouTube, udah ada Google, ya udah ada gambar-gambar juga bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Canva, Pinterest masih bagus-bagus juga gambarnya dan sebagainya. Intinya tujuan akhirnya pengajaran kita itu harus 4H. Nah ini dia, 4H. Ya, bukannya hahaha lagunya BTS, bukan ya, itu lagunya BTS cukup hahaha-nya. Yang pertama apa? Head, ya, pengetahuan perlu dong, ya kan, kognitifnya perlu, harus ya head. Tapi jangan sampai head, harus turun ke heart. Harus mereka sampai ngerasakan, iya ya kalau gitu apa dong yang aku harus ubah, heart. Tapi jangan sampai ke heart aja, harus ke hand, mereka harus praktek. Apa yang harus mereka kerjakan, bagikan, berikan dan sebagainya. Saya tambah 1 lagi. Dan semua hal itu harus jadi habit, kebiasaan.
Ya, kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Nah, kita pengen itu terjadi sama anak-anak. Gitu. Jadi kurikulum yang kita buat, besarnya kurikulum yang kita pakai, buku apapun yang kita pakai, lalu kita tarik untuk pembelajaran di kelas, semua ujung-ujungnya harus ada 4H ini, holistic learningnya, yaitu apa aja? Coba dihafal. Ayo, apa? Heart, hand, oke ya. Jadi selalu ingetin itu. Apakah pembelajaran dalam kelas kita sampai cuman head aja, atau udah masuk ke heart, atau sampai masuk ke hands, dan pastikan itu semuanya muter sampai ke habits, gitu ya. Nah, sebelum saya masuk diskusi terakhir ya ini ya. Satu hal yang perlu kita perhatikan juga kakak-kakak dalam setiap kurikulum. Ingat, kita ini di kelas cuman berapa lama sekolah minggu? 1 jam? 1 jam ya. 1 jam malah kelamaan ya kadang-kadang. 1 jam juga harus, biasanya suka lebih lagi karena nunggu KU umum bubar. Tolong Bapak Gembala di sini jangan lama-lama khotbahnya ya. Enggak, bercanda. Nah, permasalahannya jangan sampai terjebak sekolah minggu kita itu jadi penitipan anak. Ya, karena seringkali jatuh-jatuhnya suka begitu kakak-kakak. Lepaskan pemikiran itu, kalau gembala atau pemimpin masih punya pemikiran itu, antepin biar Tuhan yang ubah dia. Karena kita nggak bisa ngubah dia, ya. Tapi yang penting kitanya punya konsep, gitu ya. Oke, kalau gitu kurang lebih 1 jam sampai kalau aku harus nunggu nih ya jemaat atas turun, jangan sampai jadi tempat penitipan anak, suruh anak-anak main nonton video Superbook biasanya gitu ya, biar agak sedikit rohani. Sisanya ngapain? Enggak, harus ada ekstra. Kalau misalnya 1 jam belum beres, kayaknya ini 10-20 menit kita harus bikin aktivitas yang bermakna. Kayak begitu. Ya, jadi pastikan kita juga terkoneksi juga karena cuma 1 jam sama keluarga mereka. Jadi saya tulis di sini bikin jembatan. Ya, jangan sampai karena kita ini tidak bisa menciptakan murid sendiri. Kita cuma 1 jam loh kakak-kakak. Udah 1 jam, seminggu sekali. Kalau guru sekolah masih mending 5-8 jam tiap hari. Ini cuma 1 jam. Pernah gak kakak berpikir, saya tidak berharga. Cuma 1 jam, enggak didengar. Tidak dihargai oleh Bapak Gembala. Apalah artinya hidup ini Tuhan? Langsung mencambuk-cambuk diri gitu ya. Enggak. Jangan seperti itu. Kalau di rumah gak berfungsi, kalau di sekolah gak berfungsi, 1 jam tuh bermakna loh. 1 jam bisa mengubahkan. Saya diubahkan di sekolah minggu. Ya, jadi jangan pernah berpikir tidak berharga. Tapi saya ada kata-kata di atas ini, gereja kita tidak akan mampu memuridkan anak-anak sendirian. Makanya kurikulum juga harus bisa menjangkau ruang keluarga. Ya, kasih pertanyaan diskusi untuk mereka lakukan sama anak-anak di rumah. Ada beberapa gereja yang sangat baik buat saya. Mereka bikin kayak buku penghubung gereja keluarga. Nah, di dalamnya tuh ada tulisan hari itu ngebahas apa, lalu di bawahnya ada tulisan mama, papa, seminggu ini yuk kita tanya sama anak-anak apa, kayak begitu. Jadi ada pertanyaan diskusi, lalu misalnya ada tantangan iman mungkin kalau ada proyek iman gitu ya, lalu ada pokok doa. Bapak Ibu tolong doakan 3 hal ini dalam seminggu ini. Gitu ya. Lalu kalau misalnya dalam 3 bulan atau 4 bulan ada proyek, bikin apa harus difoto, disimpan di buku itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus terkoneksi sama keluarga karena mereka ada 24/7 sama anak-anak, 24 jam 7 hari. Betul kakak-kakak? Ya, jadi jangan sampai kita benar-benar kayak ini jangan sampai orang tuh punya konsep kalau mau pinter, akademik, kirim ke sekolah. Mau bagus, kerohanian, kirim ke sekolah minggu. Nanti kalau anaknya tiba-tiba bejat, yang salah guru sekolah minggu. Sekolah minggunya gak bener nih.
Ya enggak gitu juga loh, kita cuma sejam, bener enggak? Tapi kita biarlah yang sejam ini kasih PR kepada orang tua. Karena belum tentu orang tua mudeng apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diobrolin sama anak-anaknya di rumah. Ya, tapi dengan catatan, walaupun kita udah kasih tuh ya buku penghubung keluarga dan gereja, paling cuma 20% yang ngerjain. Tapi lebih baik dikirimkan dan 20% itu mengubah anak-anaknya daripada kita nggak mengerjakan sama sekali. Ada amin? Ya kakak-kakak. Jadi kalau bisa dikerjakan, kerjakan. Jadi ada terhubung. Tapi kayaknya kalau kota kecil nih ya kayak Jombang, Kediri. Semua pada kenal kali ya, ini anaknya si ini anaknya si ini anaknya si ini. Buka conversation. Bu, ini minggu ini Janet tolong ya, kita mau doa bareng-bareng soal jangan lupa ya. Kalau cuma satu sih inget ya. Tapi kalau misalnya Bu, kita minggu ini mau doa ya sama Janet gini. Lalu jangan lupa Bu, ada proyek ketaatan juga ya. Lalu yang ketiga Bu, Ibu juga harus bikin foto sama anak-anak. Yang keempat ya Bu, jangan lupa. Kan lebih baik ditulis ya kalau kayak begitu sih, kasih selembarannya atau ya bikinlah buku dan sebagainya. Ya seenggaknya kalau apa-apa minggu depannya, Bu udah dikerjain belum PR-nya? Ibu gimana anaknya mau bertumbuh, ayo gitu ya. Coba jadi ibu-ibu, the power of emak-emak itu harus keluar kalau di sekolah minggu. Dan bapak-bapak harus menunjukkan juga wibawanya, Bu tolong dikerjakan. Tuhan sayang ibu loh, masa ibu gak sayang anak ibu? Misalnya kayak begitu ya. Jadi tunjukkan gitu ya kewibawaan bapak-bapak ini gitu ya. Biasanya kalau ibu-ibu agak segan sama bapak-bapak biasanya gitu ya. Oke, jadi kurikulum ini standar aja kalau buat saya gitu ya. Kalau mau pakai Show Me Jesus, pakai apapun coba perhatikan sekali lagi saya akan ingatkan sesuaikan dengan jadwal yang ada, sesuaikan dengan kebutuhan si anak, kemampuan si anak dan sebagainya, percaya. Itulah yang sehat buat gereja kita. Ya, saya akan tutup dengan sebuah video. Nah ini video yang terakhir nih Kak, yang tadi. Saya setiap kali nonton video ini saya akan selalu merasa terenyuh karena kalau saya punya konsep, punya konsep, tapi saya belajar di saat Tuhan tidak bisa mengandalkan orang-orang dewasa. Tuhan akan memakai anak-anak untuk kemuliaannya. Dan disitulah saya punya konsep, makanya kita harus ajar anak kita sebaik mungkin supaya saat Tuhan memanggil mereka jauh lebih siap. Ya, yuk kita tonton ya video ini.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan sesi ketiga ini. Tuhan pimpin setiap kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi bisa bagaimana meramu firman Tuhan itu untuk kami bisa sampaikan kepada anak-anak supaya mereka menjadi generasi Tuhan, generasi Allah yang kuat. Dan kami secara pribadi menjadi guru-guru yang bisa melihat potensi dalam diri mereka, sehingga satu saat Tuhan memanggil mereka menjadi orang-orang yang kuat dalam marketplace, dalam keluarga, bahkan dalam gereja, mereka sudah lebih siap. Pimpin kami sebagai guru-guru menjadi pribadi-pribadi yang terus mau belajar, punya hati yang lembut untuk diajar, dan yang pasti kami punya kerinduan untuk membentuk tim yang kuat untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, hamba dalam segala keterbatasan dan juga kami semua, guru-guru sekolah minggu yang dalam segala keterbatasan tetap bisa melihat Tuhan yang tidak terbatas. Yang akan selalu membantu kami, yang akan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan diskusi kami berikutnya dan juga presentasi kami berikutnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dia mengerti, dia peduli.